Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya ya guys. Senin, 2 September 2024, Bab 3239, Pilihan Terbaik. Bab 8496 sampai Bab 8500. Untuk mengakuisisi perusahaan pengolahan makanan yang sesuai secepatnya, Li Yalin meminta Ai menganalisis daftar semua perusahaan pengolahan makanan formal di Maroko, kemudian menganalisis kelebihan, pro dan kontra dari masing-masing perusahaan pengolahan makanan berdasarkan alamat terdaftarnya, dan gambar satelit dari cakrawala. Salah satu keunggulan terbesar Ai adalah ia dapat berpikir, sehingga Li Yalin tidak perlu membimbingnya selangkah demi selangkah, tetapi langsung memberitahu kebutuhannya dan memungkinkannya menemukan perusahaan di antara perusahaan-perusahaan tersebut yang kondisi operasionalnya tidak baik tetapi memiliki lahan dan gedung-gedung. Skala usahanya bisa menyembunyikan perusahaan makanan yang beranggotakan ribuan orang dan lokasinya jauh dari kawasan padat penduduk. Audio milik Software Maka, Channel. Ai langsung memilih 5 perusahaan yang memenuhi kebutuhannya. Kelima perusahaan ini semuanya berlokasi di daerah yang relatif terpencil di Maroko. Salah satunya tidak jauh dari Duke Mining, hanya berjarak sekitar 100 km. Yang lebih sempurna lagi, perusahaan ini hanya berjarak kurang dari 50 km dari garis pantai. Jika Anda ingin menempatkan orang di sini untuk menunggu transfer ke luar negeri, maka ini adalah pilihan terbaik. Oleh karena itu, Li Yalin untuk sementara berpisah dari Ye Chen keesokan paginya dan pergi ke perusahaan sendirian untuk mencari tahu. Ye Chen, sebaliknya, tinggal di kamar hotel dan duduk di lantai, terus meninjau kumpulan mudra sambil perlahan mengumpulkan energi spiritual di tubuhnya. Ye Chen sekarang sangat terobsesi dengan rangkaian cetakan tangan ini, seperti seorang pecandu domba yang kecanduan mengumpulkan wol. Selama dia punya waktu, dia akan berlatih dengan rangkaian cetakan tangan ini dan mendapatkan aura ekstra untuk dirinya sendiri dengan mengulangi rangkaian cetakan tangan tersebut. Setelah 3 jam perjalanan, Li Yalin akhirnya sampai di kota tempat perusahaan pengolahan makanan itu berada. Perusahaan ini terletak di pinggiran kota kecil, dengan lebih dari 300 karyawan yang pada dasarnya berasal dari kota ini. Kota ini berjarak sekitar 30 km dari pelabuhan perikanan di pantai timur Laut Maroko. Orang-orang di kota ini tidak mempunyai kesempatan untuk menjadi nelayan. Ketika nelayan pesisir meningkatkan taraf hidup mereka dengan menangkap ikan, penduduk desa di desa kecil ini hanya dapat bekerja di perusahaan pengolahan makanan laut di sekitarnya. Perusahaan yang dipilih Li Yalin adalah perusahaan yang khusus memproduksi makanan laut olahan, Audio khususnya milik ikan Software sarden Channel. dalam pengalengan. Maroko adalah negara yang mengekspor ikan sarden terbanyak di dunia. Perusahaan dalam negeri yang mengandalkan produksi sarden, kalengan, dan produk makanan laut lainnya untuk bertahan hidup setidaknya berjumlah ratusan atau ribuan. Meskipun PDB Maroko meningkat karena sarden, perusahaan-perusahaan inilah yang memproduksi ikan kalengan ikan sarden itu besar dan kecil.
Karena mereka hanya pengolah makanan paling dasar, ambang batasnya relatif rendah. Dan karena ambang batasnya rendah, persaingan antar perusahaan sejenis juga sangat ketat. Jika perusahaan baru ingin mendapatkan pijakan, mereka sering mengandalkan perang harga untuk mendapatkan pesanan. Seiring berjalannya waktu, semua orang mulai bersaing satu sama lain. Penurunan harga telah menyebabkan margin keuntungan seluruh industri terus menurun. Saat ini, banyak perusahaan yang berjuang untuk bertahan hidup. Demikian pula halnya dengan perusahaan yang dipilih Li Yalin. Ini didanai dan didirikan oleh mantan pegawai negeri sipil pemerintah kota setempat. Setelah lebih dari 10 tahun pembangunan berkelanjutan, skalanya memang menjadi semakin besar. Namun, karena teknologi produksi yang terbelakang dan efisiensi yang rendah, kondisi bisnis di sini juga menurun menolak. Pemilik bisnis semakin tua, perlahan-lahan kehilangan ambisinya, dan hanya ingin terus mengandalkan perusahaan ini untuk menghasilkan keuntungan yang sedikit. Justru karena gagasan inilah dia tidak menginvestasikan uang di perusahaan untuk peningkatan dan ekspansi beberapa tahun terakhir, sehingga daya saing perusahaan menjadi semakin berbeda. Lebih penting lagi, sangat sulit untuk menjual perusahaan lama seperti itu. Keuntungan industri ini tidak tinggi. Biaya peningkatan dan transformasi di sini adalah biaya yang sangat besar. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda mungkin akan mengalami kerugian untuk mengambil risiko. Dan Li Yalin juga menyukai keuntungan alami lainnya dari perusahaan pengolahan makanan laut, yaitu mereka harus memiliki kendaraan yang mengangkut bahan mentah yang terus-menerus berpindah antara pabrik dan dermaga. Rute satu-satunya pilihan yang dapat diandalkan adalah dengan menyamar sebagai pabrik pengolahan hasil laut untuk terus mengangkut orang-orang menggunakan kendaraan yang berangkat ke dan dari pelabuhan perikanan. Jadi secara keseluruhan, perusahaan ini adalah pilihan terbaik. Ketika Li Yalin mendatangi pintu perusahaan pengolahan makanan ini, ia menemukan bahwa perusahaan tersebut bahkan tidak memiliki satpam, dan pintu bobrok selalu terbuka. Dari luar, bangunan pabrik itu berukuran besar, namun memang ada beberapa usia dan penampilan keseluruhan relatif bobrok. Area pertama yang dimasuki adalah ruang terbuka seluas sekitar 3 hingga 4.000 meter persegi, tempat parkir mobil Fiat bobrok, serta berbagai sepeda dan sejumlah kecil sepeda motor sederhana yang telah dimodifikasi hingga tak bisa dikenali lagi. Sisi kanan tampak seperti tempat bongkar muat, karena tidak hanya terdapat platform untuk memudahkan bongkar muat, tetapi juga bangunan tunggal yang tertutup rapat. Li Yalin berspekulasi bahwa itu harusnya merupakan tempat penyimpanan dingin untuk menyimpan bahan mentah, dan kebetulan di sana menjadi sebuah truk diparkir di depan platform kargo. Beberapa loader membawa makanan laut segar yang ditutupi es dari atas dan memindahkannya ke ruang pendingin belakang. Bagian belakang cold storage terhubung dengan bangunan pabrik tunggal terbesar, yang diduga merupakan jalur produksi pemrosesan. Terdapat platform kargo serupa di sebelah kiri. Platform kargo ini juga dilengkapi dengan bangunan tertutup di belakangnya. Ini harus menjadi tempat penyimpanan produk jadi.
Ketika Li Yalin sampai di depan pintu gedung pabrik terbesar di tengahnya, suara gemuruh di Audio dalam milik sudah Soter memekakkan Channel. telinga. Karena kaleng perlu dipanaskan untuk produksi dan sterilisasi, pintu besar itu selalu mengeluarkan gelombang panas yang lembab. Baru setelah Li Yalin masuk ke pabrik, seseorang akhirnya menyadari wajah asing ini. Jadi seseorang melangkah maju untuk menanyainya dengan waspada dalam bahasa lokal. Li Yalin melihat bahwa dia tampak seperti pekerja biasa. Jadi dia mengeluarkan 10 uang dolar dan menyerahkannya padanya. Berikan padanya dan katakan dalam bahasa Inggris, "Di mana bosmu? Saya ingin bertemu dengannya." Pihak lain tidak mengerti bahasa Inggris atau Prancis, tetapi dia pernah mendengar kata bos, jadi dia segera menyadari bahwa Li Yalin ingin bertemu bosnya. Selain itu, pihak lain cukup murah hati gajinya, maka dia segera memberi isyarat menyanjung Li Yalin dan dengan antusias membawanya ke kantor bosnya. Kantor bos terletak di gedung 2 lantai yang ditopang oleh struktur baja di sisi pabrik, dikelilingi oleh kaca, dan Anda dapat melihat panorama seluruh pabrik. Bosnya sedikit terkejut ketika karyawannya membawa orang asing, sehingga dia mulai melihat Li Yalin dari kejauhan. Meski Li Yalin menyamar, namun wajah aslinya tidak terlihat. Namun ia tetap berwajah Asia, dan pabrik ini beserta hulu dan hilirnya hampir semuanya adalah warga lokal Maroko. Jadi melihat orang Asia di sini memang sangat aneh. Li Yalin menyelidiki latar belakang bos ini sebelum datang ke sini. Dia berusia 61 tahun ini. Dia awalnya adalah pegawai negeri sipil yang bekerja di departemen pemerintah kota yang lebih tinggi industri memiliki prospek. Dia mengundurkan diri dan pergi melaut. Dia kembali ke kampung halamannya dan membuka Audio milik pabrik Soter pengalengan. Channel. Karena dia adalah penduduk lokal dan telah mengumpulkan banyak kontak sebagai pegawai negeri di kota, dia kembali untuk membangun pabrik dan mendapatkan banyak kebijakan yang menguntungkan. Dia tidak hanya mendapatkan banyak tanah, tetapi dia juga mendapat banyak pinjaman berbunga rendah, skalanya juga semakin besar. Namun, sejak ia memulai dari awal, pendapatan sebenarnya tidak terlalu tinggi dalam beberapa tahun pertama bisnisnya. Bersambung.